Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Rekan-rekan pencinta bahasa Arab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan belajar tentang keterangan tempat di dalam kalimat bahasa Arab. Yang pertama yaitu berupa jar majrur. Contohnya, yaqra'u al-waladu al-Qur'ana fil masjidi. Kita terjemahkan, anak laki-laki itu sedang membaca Al-Quran di masjid. Kalau kita lihat dalam kalimat ini, terdiri dari yang pertama yaitu kata yaqra'u, yaitu fi'il sebagai predikat yang artinya membaca atau sedang membaca. Kemudian kata al-waladu sebagai fa'il atau subjek yang artinya anak laki-laki itu. Kemudian kata al-Qur'ana sebagai maf'ul bih atau objek yaitu Al-Quran. Kemudian kata fi sebagai jar yaitu kata depan yang artinya di, dan kata al-masjidi itu isim majrur yang dijarkan atau kata tempat yaitu masjid. Kemudian bentuk yang kedua dari kata keterangan tempat adalah berupa zalful makan. Contohnya, yaqra'u al-waladu al-Qur'ana amamal masjidi. Kita terjemahkan, anak laki-laki itu sedang membaca Al-Quran di depan masjid. Sama seperti sebelumnya, kita lihat yang pertama kata yaqra'u sebagai fi'il, kemudian al-waladu sebagai fa'il, Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih, dan kata keterangan tempat di sini berupa amama, yang artinya di depan, yaitu sebagai dhorob, dan juga sebagai mudhaf. Dan kata al-masjidi sebagai mudhaf ilaih. Nah, kita lihat ada perbedaan dan persamaan antara kata keterangan berupa jar dan kata keterangan berupa dzaraf. Yang pertama kita dari sisi maknanya sama, yaitu sebagai keterangan tempat. Yang kedua yaitu dari segi jenisnya, kalau jar yaitu berupa huruf, sedangkan dzaraf berupa isim. Dari segi keadaannya, jar itu mabni dan dzaraf itu mansub atau difathahkan. Dan dari segi kata sesudah, maka setelah jar itu disebut isim majrur dan setelah dzaraf itu disebut mudhaf ilaih. Berikutnya adalah beberapa kata keterangan tempat, baik itu jar maupun dzaraf. Yang pertama yaitu fi artinya di atau di dalam, min artinya dari, ila artinya ke, ala artinya di atas, bi artinya dengan, amama artinya di depan, tahta di bawah, waro'a di belakang, dan fauqo di atas. Nah, berikutnya kita akan melakukan latihan-latihan. Yang pertama yaitu lengkapi kalimat dengan kata keterangan tempat yang tepat. Contohnya, yakifu al-mudarrisu amama nuqtah. Silakan diisi. Ya. Nah, jawabannya yaitu yakifu al-mudarrisu amamal fasli. Jadi kita isi dengan tempat, ya. Di antaranya itu al-fasli. Guru itu sedang berdiri di depan kelas. Latihan berikutnya yang bagian ba yaitu memilih kata keterangan yang tepat yang ada dalam kurung, ya. Contohnya yakifu al-mudarrisu, di sini ada amama, ada fauqo, ada tahta al-fasl. Kita pilih kata yang tepat yang mana, ya. Nah, jawabannya yaitu yakifu al-mudarrisu amamal fasli, ya.
Latihan berikutnya yaitu jim, ya, yaitu lengkapi kalimat dengan subjek atau fa'il yang tepat. Contoh yakifu nukta amamal fasli. Nah, di sini kita bisa isi diantaranya dengan kata al-mudarrisu. Kemudian latihan yang keempat yaitu menjawab pertanyaan dengan tepat. Contohnya pertanyaannya, aina yakifu al-mudarris? Ya, silakan dijawab. Ya. Nah, jawabannya yaitu yakifu al-mudarrisu amamal fasli. Ya. Jadi jawabannya tentunya harus sesuai dengan pertanyaannya. Nah, demikian rekan-rekan penjelasan tentang kata keterangan tempat baik berupa jar maupun berupa dhorof. Silakan dikerjakan latihan yang ada di bagian alif sampai dal. Demikian semoga bermanfaat. Billahi taufik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.